masyarakat yang kami cintai, bahwa per kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di program Lagi Ramai nih, tempat kita bahas isu panas, tajam, dan seringkali nggak banyak dibahas secara mendalam. Saya Pulina Tiakanti, dan hari ini kabar yang benar-benar menggegerkan datang dari Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar ini langsung jadi perhatian pelaku pasar, ekonom, hingga investor. Tidak butuh waktu lama, nilai tukar rupiah kembali tertekan mendekati 18.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara pelaku pasar memilih bersikap wait and see, menunggu siapa yang akan memimpin bank sentral selanjutnya. Tapi muncul pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kalian nih. Kenapa sih mundurnya satu pejabat bisa membuat pasar begitu sensitif? Bukankah ekonomi Indonesia tetap berjalan? Lalu apa sebenarnya peran seorang gubernur Bank Indonesia sehingga pergantiannya begitu diperhatikan investor? Nah, di episode kali ini kita akan mengupas semuanya. Mulai dari alasan mengapa pasar langsung bereaksi, bagaimana pengaruhnya terhadap rupiah, hingga apa yang perlu dilakukan pemerintah agar kepercayaan investor tetap terjaga. Kalau mendengar kabar pengunduran diri seorang pejabat, mungkin sebagian orang berpikir, wah tinggal diganti. Namun ya, untuk posisi Gubernur Bank Indonesia, ceritanya berbeda. Bank Indonesia bukan sekedar lembaga yang mencetak uang. Bank Indonesia itu bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, mengatur kebijakan suku bunga, memastikan sistem pembayaran berjalan lancar, hingga menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Artinya, setiap keputusan BI akan memengaruhi bunga kredit, bunga deposito, nilai tukar rupiah, bahkan keputusan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Selama memimpin BI, Peri Warjio dikenal sebagai figur yang konsisten menjaga stabilitas moneter di tengah berbagai tantangan global. Mulai dari pandemi COVID-19, gejolak ekonomi dunia, tekanan harga energi, hingga pelemahan rupiah. Karena itulah, ketika Peri tiba-tiba mengundurkan diri, pasar langsung bertanya-tanya, apa penyebabnya dan siapa penggantinya? Lalu apakah arah kebijakan BI akan berubah? Ketidakpastian inilah yang biasanya paling tidak disukai pasar. Bagi investor, kepastian seringkali lebih penting dibandingkan kabar baik sekalipun. Selama arah kebijakan masih jelas, pasar cenderung tenang. Namun ketika muncul pertanyaan yang belum terjawab, investor biasanya memilih menunggu sambil mengurangi risiko. Nah inilah yang kemudian membuat pasar bereaksi sangat cepat. Banyak orang mengira nilai tukar rupiah hanya dipengaruhi dolar Amerika. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Nilai tukar juga dipengaruhi oleh kepercayaan pasar. Ketika investor yakin kondisi ekonomi stabil, mereka cenderung tetap menanamkan modal di Indonesia. Namun, jika muncul ketidakpastian, sebagian investor memilih memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman. Akibatnya, permintaan dolar meningkat, sementara permintaan rupiah melemah. Inilah yang membuat rupiah tertekan. Menariknya, pada saat rupiah melemah, indeks dolar AS justru sedang turun. Artinya, pelemahan rupiah kali ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor global. Ada sentimen domestik yang ikut memengaruhi psikologi pasar. Meski begitu, sejumlah analis juga mengingatkan agar masyarakat tidak langsung panik. Transisi kepemimpinan merupakan hal yang lazim terjadi.
Selama proses pergantian berlangsung cepat, transparan, dan kebijakan Bank Indonesia tetap konsisten, tekanan terhadap pasar biasanya hanya bersifat sementara. Apalagi saat ini posisi pejabat sementara Gubernur BI diisi oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti yang sudah lama berada di jajaran pimpinan Bank Indonesia. Artinya, roda organisasi tetap berjalan dan kebijakan moneter tetap memiliki kesinambungan. Saat ini, perhatian investor bukan hanya tertuju pada siapa yang menggantikan Peri Warjio. Yang lebih penting adalah apakah independensi Bank Indonesia tetap terjaga. Nah, mengapa ini penting? Karena Bank Sentral memiliki tugas menjaga stabilitas ekonomi dan bukan menjalankan kepentingan politik jangka pendek. Investor selalu menyukai Bank Sentral yang mampu mengambil keputusan berdasarkan kondisi ekonomi, bukan tekanan pihak tertentu. Selain itu, pasar juga ingin melihat apakah koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia tetap berjalan. Sebab tantangan ekonomi Indonesia ke depan masih cukup besar. Mulai dari menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, hingga menarik investasi baru. Siapapun gubernur BI berikutnya akan menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Namun, yang paling dibutuhkan pasar saat ini sebenarnya sederhana, yaitu kepastian. Semakin cepat proses transisi selesai dan semakin jelas arah kebijakan moneter Indonesia, maka kepercayaan investor juga berpeluang kembali pulih. Karena pada akhirnya, pasar selalu membenci ketidakpastian, tetapi menyukai kepastian arah kebijakan. Jadi, apakah mundurnya Peri Warjio otomatis membuat ekonomi Indonesia terguncang? Belum tentu. Yang lebih menentukan adalah bagaimana proses transisi kepemimpinan Bank Indonesia berlangsung. Apakah berjalan mulus, transparan, dan tetap menjaga independensi Bank Sentral? Karena bagi investor, kepercayaan adalah modal yang sangat mahal. Dan kepercayaan itu dibangun melalui kepastian kebijakan, bukan sekedar pergantian pejabat. Tahun ini, Kementan genap berusia 30 tahun. Dengan mengusung tema ketahanan ekonomi lintas generasi, Kontan menghadirkan berbagai program. Di antaranya adalah peluncuran buku Melewati Krisis Multidimensi, buku Legacy Economy Plus, buku Top Up Edukasi Keuangan Anak, dan nantikan juga acara Economic Forum pada bulan September mendatang. Bersama Kontan, mari membangun ketahanan ekonomi yang menginspirasi lintas generasi. Nah, kalau kalian punya pendapat atau pandangan tentang topik ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Pulina Nityakanti, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap us. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.